Oke. Saya ulangi lagi. Untuk koneksi ke internet Anda butuh apa saja. Jadi Anda butuh PC dengan network card atau wireless client. Udah jelas ya. Kalau nggak ada network card sama wireless client, Anda nggak akan bisa connect. Kemudian setelah itu Anda butuh apa? Anda butuh media. Medianya itu apa? Kalau Anda pakai network card, tentunya Anda butuh kabel. Nah, kabelnya biasanya kabel UTP ya. UTP kategori 5E, 6 atau 7 ya. Kalau kita praktikum di sini kita biasa pakai kategori 5E atau 6. Nah, untuk wireless medianya tentunya adalah gelombang Wi-Fi. Nah, kemudian setelah itu ya, media ini juga membutuhkan namanya perangkat jaringan. Jadi di dekat kalau Anda pakai ini, Anda connect lewat HP ya tentunya yang menjadi perangkat di sini adalah HP Anda. Tapi kalau Anda seperti saya di lab di sini, ini komputer saya ini connect ke switch yang ada di ruangan ini. Terus kemudian dari switch dia connect ke router yang ada di gedung di lantai 3. Nah, dari situ dia keluar ke internet. Ya, kalau Anda pakai wireless client di situ Anda butuh yang namanya wireless hub ya, atau katakan ini adalah Wi-Fi ya. Nah, itu perangkat fisik yang kita butuhkan. Nah, selain itu kita juga membutuhkan setting konfigurasi. Apa yang kita harus konfigurasi? Yang pertama adalah alamat IP sama netmask. Kemudian yang kedua adalah alamat gateway. Kemudian terakhir adalah alamat DNS server. Nah, ini kalau Anda hanya connect dalam satu jaringan aja, Anda nggak butuh gateway. Tapi kan kalau Anda mau gunakan internet kan Anda butuh gateway ya, karena kan kita keluar dari jaringan kita ke jaringan yang lain. Nggak tahu dia lewat berapa jaringan sebelum masuk ke internet. Nah, kalau Anda hafal semua nomor IP di dunia, ya Anda nggak perlu DNS server. Karena fungsi DNS server adalah melakukan translasi dari apa? Dari nama domain menjadi nomor IP. Jadi tanpa DNS server kita harus hafal ya, ada berapa miliar, 4 miliar nomor IP yang ada di dunia. Kalau kita mau connect. Nah, karena itu kita harus ngeset DNS server yang bertugas memberikan informasi mengenai nomor IP. Ini nggak kelihatan pada kita karena kenapa ya? Karena kita cuma nulis aja di browser ya. Nanti secara otomatis dia akan ngecek berapa nomor IP DNS server, kemudian dia akan bertanya ke DNS server. Berapa sih nomor IP daripada domain ini? Kemudian ini yang akan digunakan oleh PC tadi untuk connect ke internet. Nah, ada beberapa macam alamat yang ada di jaringan. Ya, kalau tadi yang tadi saya sebutkan adalah IP address, itu adalah kita sebut sebagai alamat logik. Nah, ada yang namanya alamat fisik atau yang kita sebut sebagai MAC address. MAC address ini biasa juga disebut sebagai hardware address atau physical address. MAC address ini menunjukkan alamat fisik daripada suatu network card atau alamat fisik daripada interface jaringan yang kita punya. Perangkat jaringan. Kalau kita connect ya ke router ya, Anda pakai router punya yang namanya interface. Nah, itu tiap interface pasti punya yang namanya MAC address. Kalau dia punya 3 interface, berarti dia punya 3 MAC address. Ya, seperti juga kalau misalnya network card Anda ada 2 atau 3 ya, berarti di situ Anda akan punya beberapa MAC address yang sesuai dengan jumlah network card atau jumlah interface yang ada di
switch atau router tersebut. Nah, karena kita nggak ngurusin router, ya berarti yang kita harus cek adalah nomor MAC address daripada network card kita. Nah, biasanya dia ditulis dalam bentuk digit hexa, 12 digit. Namanya hexa, dia angkanya 0 sampai 9, kemudian hurufnya A dengan F. Nah, selain kita bisa tuliskan MAC address dalam bentuk alamat hexa, digit hexa, kita juga bisa tuliskan dalam bentuk biner. Ya, kalau dituliskan biner dia butuh 48 bit biner. Tapi ini jarang. Ya. Karena kenapa? Karena penulisannya jadi terlalu panjang. Digit hexa ini lebih gampang dibaca dan dia lebih sering dipakai. Nah, aturan penulisan di sini tiap 2 digit hexa diberi tanda minus atau titik. Kalau Anda mau ngerti di mana kita MAC address kita bisa cek di Kemenkom. Ini konflik. Nah, ini menunjukkan semua alamat yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya punya punya cuma satu WiFi ya. Nah, ini WiFi saya. Ada 1, 2, 3, kok banyak Bu? Ya, karena ini adalah WiFi. Karena saya punya VM ya. Saya punya VM di sini, saya punya VirtualBox. Saya juga punya VMware ya. Karena itu di sini Anda bisa lihat ya. Ada beberapa wireless LAN adapter. Nah, yang punya saya yang mana? Nah, kita lihat di sini yang ada nomor IP-nya. Ini yang ada tulisan wireless LAN adapter WiFi. Nah, di sini kelihatan nomor IP daripada nomor MAC address daripada WiFi saya. Kebetulan komputer saya nggak ada ini ya, nggak ada LAN card-nya. Jadi saya nggak punya network card ya, cuma ada WiFi aja. Nah, ini adalah nomornya. Nah, ini itu juga kelihatan di sini nomor IP-nya berapa, netmask-nya berapa, kemudian gateway-nya berapa, dan seterusnya. DNS-nya berapa. Jadi, kalau di Windows kita bisa lihat itu semua lewat perintah IP config spasi/on. Nah, selain itu kita juga sebetulnya bisa pakai TCP setting ya. Di sini nggak ada ini. Ini apa namanya? IP saya kelihatan di sini. Oh enggak, cuma DNS dan sebagainya. JP saya connect sama bisa banyak biar ada gunakan VPN dan sebagainya. Tapi sama dia sudah lagi, enggak? Kasih jutaan. Ada tadi. Coba santai mau. Santai mah, santai santai di kono. Wis omah kuwi. Tak mau kamu kan apa. Nanti ini saat itu kan di sini kalau kita ngomong ya, MAC address ada 12 digit kan ya. Nah, 6 digit itu kita sebut sebagai pembuat atau siapa vendornya ya. Jadi kalau Anda punya biasanya
punya saya Intel ya. Jadi ini masih nomor seri. Nah, dan nomor seri itu nggak boleh sama di dalam ini. Karena itu di sini MAC address ini berat unik. Tadi padahal juga ngisi bisa. Akhirnya kaki menarik banget sebetulnya. Berapa sih jumlah MAC address yang tersedia? Kalau Anda lihat di sini berarti 16 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 16 pangkat 12 ya. 12 digit ya. Sebetulnya materinya sudah saja tapi banyak selain Anda harus tahu MAC address, Anda harus tahu IP address ya. Source IP address dan destination IP address. Nah, karena itu sebetulnya IP address ini harusnya sifatnya unik, artinya nggak boleh ada yang sama dalam satu jaringan. Ya sebetulnya nggak cuma dalam satu jaringan ya, di dalam semua jaringan nggak boleh sama. Nah, kita bisa bagi alamat IP menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini ada berapa komputer, masing-masing nggak ada yang sama dalam satu network. Tapi kalau kita lihat ke network yang lain juga nggak ada yang sama juga. Ya, karena di sini kan networknya 223 1.0, ya, ini 223 1.2, ini 223 1.3. Jadi beda-beda. Di sini berbeda, di sini berbeda, ya semua nggak ada yang sama. Ya nggak boleh ya. Nah, kalau misalnya tujuannya misalkan ini jadinya rancu ya kalau ada alamat IP yang sama. Nah, bagaimana dengan IP versi 4? Nah, IP versi 4 ini terdiri dari 32 bit. Terdiri dari 0 dan 1 karena bit ya. Kalau hexa ya tadi ya 16 ya, 0 sampai 9, A sampai F. Kalau biner ya hanya 0 dan 1. Nah, karena kita punya 32 bit, maka jumlah alamat di sini ada 2 pangkat 32. Ini sekitar 4 miliar. Dan jumlah 4 miliar ini ternyata sangat terbatas karena sekarang jumlah IP semakin lama semakin menurun. Kenapa? Karena nggak boleh sama tadi. Karena nggak boleh sama ya. Anda bisa bayangkan ada berapa PC yang terkoneksi di seluruh dunia. Ya, kalau semua butuh nomor IP yang berbeda ya apa cukup. Biasanya yang pakai nomor IP itu dibagi dua sebetulnya, yaitu IP privat dan IP publik. Nah, untuk privat dia masih mungkin sama, tapi kalau publik dia nggak boleh sama. Nah, ini kalian akan pelajari nanti ketika kita belajar mengenai konsep jaringan. Nah, 32 bit ini dibagi menjadi 4 oktet. Tiap oktet dipisahkan oleh tanda titik. Jadi di sini satu oktet di situ nilainya antara 0 sampai 255. Ya, artinya kalau Anda punya nomor IP 192.168.2.256 itu berarti salah. Ya, enggak ada. 192.168.2.257. Ya, jelas salah. Kenapa? Karena maksimumnya adalah 255. Kenapa? Karena itu artinya bahwa semua bit semua bitnya isinya adalah 1. Jadi ini adalah ringnya IP versi 4 ya, dari 00 semua sampai 11 semua. Nah, ini kalau kita mau ngubah, kita ubah jadi
dari angka desimal menjadi angka biner. Sebetulnya sih ada cara yang gampang ya, nanti saya ajarkan kalau kita di kelas. Tapi saya harap kalian bisa lakukan ini ya, karena di SMA dulu sudah diajarkan mengubah dari desimal menjadi biner atau biner menjadi desimal. Jadi SL-nya pakai cok dulu. SL-nya pakai tahu. Nah, tipe IP address berikutnya adalah IP address versi 6. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau tadi kita hanya punya 32 bit, maka IP versi 6 bisa punya 128 bit. Berarti apa di sini? Ada 2 pangkat 128 alamat yang bisa dipakai. Berapa ini? Coba hitungan sendiri. Berapa 2 pangkat 128? Saya nggak hafal. Ya, yang jelas banyak banget sehingga semua orang di dunia, saya pernah baca itu, ya, bisa punya beberapa IP publik. Ya, cuman sayangnya IP versi 6 ini masih belum benar-benar diterapkan. Jadi kita masih pakai IP versi 4. Walaupun sebetulnya teknologinya udah cukup mature ya, jadi sudah cukup andal. Nah, 128 bit ini dibagi menjadi 8 grup. Nah, satu grup itu ada 16 bit. Kalau Anda lihat di sini ini 16 bit. Ini satu grup. Nah, tiap grup dipisahkan oleh tanda semikolon. Jadi bisa lihat di sini ada titik 2 di bawah. 16 bit ini dibagi lagi menjadi 4 subgrup ya. Jadi kalau kalian lihat ini 4, 16 bit. Jadi kita bacanya per 4 bit. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, IP versi 4 hanya punya 4,3 miliar, billion itu miliar ya kalau di Indonesia. Ya, kalau million itu juta, ya, kalau billion itu miliar. Maka di sini IP versi 6 bisa punya sampai 340 undecillion possible address. Undecillion itu apa ya? Saya juga nggak tahu. Coba di klik aja. Undecillion itu berapa? Yang jelas banyak banget, melebihi jumlah orang yang ada di supaya terputus ya. Tidak bisa Nah, IP address biasanya ditemani yang namanya netmask. Jadi harus ada netmasknya. Tugasnya apa di sini? Jadi tugasnya dia adalah memisahkan antara alamat network dan alamat host. Netmask ini menggunakan biner yang berurutan. Jadi dia dimulai dengan 1, diakhiri dengan 0. Ya, jadi 1 semua kemudian baru 0. Nah, sama seperti nomor IP, dia terdiri dari 32 bit, 4 oktet. Menurut saya ya, terus juga praktisi itu kamu ngecek terus nggak jenasan ini kan betul. Artinya berarti nggak kerja sebenarnya. Itu persepsi masnya saya sudah 192 168 13 323. Nah, ini adalah nomor IP. Kemudian di belakang ini adalah netmasknya. Nah, kadangkala ya perhatikan di sini penulisannya ya, itu semua 1, kemudian baru 0, nggak ada 111 kemudian 0 111 gitu, nggak ada. Walaupun sama-sama 32 bit, tapi kalau penulisan seperti itu salah ya. Karena satunya itu harus ditaruh di depan semua. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini atau kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini lebih ringkas ya, orang lebih sering pakai yang bawah. 192.168.13.23/24. Artinya apa? Ada 24 bit bernilai 1 dan 8 bit bernilai 0. Mengerjakan proyek
Nah, ketika kita bicara mengenai alamat, ya, alamat IP kita bisa jadi dua, yaitu network address dan host address. Jadi 32 bit itu ya, itu dibagi dua, network address dan host address. Nah, kalau alamat IP di situ adalah rumah, maka kita bisa umpamakan bahwa kalau misalnya saya punya nomor alamat seperti ini, ya, network address adalah nama jalannya, yaitu Keputih Gang 2C. Sementara host address adalah nomor 14. Nah, bagaimana kita menentukan yang mana yang network dan yang mana host, itu adalah tugas daripada network. Nah, ini nggak akan saya bahas detail ya, walaupun nanti mungkin saya kupas sedikit. Karena di sini saya nggak menjelaskan ke kalian bagaimana mengubah IP menjadi network address. Nah, ini adalah network address yang di atas. 192.168.1.0. Nah, ini adalah nomor networknya. Nomor hostnya berapa? Ada 11, 12, 13, 14. Udah kira-kira udah jelas ya bedanya antara network address sama host address. Jadi network address adalah nama jalannya, kemudian host address itu adalah nomor alamat rumahnya. Ini pengalaman baiknya karena yang saya sama Pak Iwan itu seperti mau itu backup sampai dulu atau Halo, tes. Ini sih, ini Yes. Apakah di apa? Saya kedengaran. Pada semester ini tuh di apa? Akan belajar mengenai apa? Ibaratnya apakah juga bermain IP juga? Maksudnya kita nanti akan ganti IP, tapi nggak terlalu dalam ya, kayak misalnya subnetting dan sebagainya masih belum, karena itu nanti bagiannya konsep jaringan ya. Tapi kalian gitu. harus tahu di sini. Oh ya Bu, baik Bu. Makasih. Jadi kalau network address adalah alamat jalan, ya maka host address itu adalah nomor rumahnya. Anda lihat di sini, ini adalah networknya, ini adalah host. Ini kalau dia pakai ini ya, pakai kelas C ya. Kelas C itu 25/24. Nah, yang kedua adalah broadcast address. Nah, broadcast address ini adalah alamat destinasi jika paket yang tidak dikirim adalah alamat destinasi jika paket itu tidak dikirim ke semua host dalam suatu network. Jadi kalau misalnya Anda punya 5 host ya di dalam network Anda pengen ngirim paket ke semua, sama Anda 6 ya, ada 5, sama Anda 6, Anda mau ngirim ke semua host yang lain. Nah, Anda bisa gunakan yang namanya broadcast address. Nah, broadcast address ini biasanya adalah alamat terakhir yang ada di network. Nah, nanti ini kita bahas lebih lanjut berapa sih broadcast address-nya itu di konsep jaringan. Tapi kalian harus tahu dulu apa itu broadcast. Karena nanti ketika kita ngelihat informasi IP di situ ada network address, ada broadcast address ya. Nah, semua paket yang tujuannya destinasinya menggunakan broadcast address akan dikirimkan ke semua host di network tersebut. Ya tadi katakan di sini ada 3 router ya.
Ada 4 router, satu router ingin mengirim ke semuanya, maka dia akan menggunakan broadcast address. Nah, dia bisa pakai 255, 255, 255, 255, atau dia bisa pakai, ini kelas C ya, 192.168, 1.255. Ini terkirim ke semua host, nggak harus satu-satu ya. Nah, di sini contohnya kenapa kita butuh broadcast ya? Kadangkala di sini kita butuh mencari informasi di jaringan. Jadi kalau misalnya protokol ARP itu kan dia itu mengumpulkan IP sama MAC. Ya. Kalau kita ngirim ke jaringan lain, yang kita butuh adalah IP. Tapi begitu kita di jaringan lokal, yang dibutuhkan adalah MAC. Siapa yang bertugas melakukan itu? Itu adalah ARP. Ya. Nah, di situ apa yang terjadi di sini? Jadi ARP ini karena dia nggak tahu, katakan siapa yang punya nomor IP ini, berapa MAC address-nya, dia ngirim ke semua user yang ada di situ. Kalau nggak salah ada gambarnya. Nah, ini. Dia mengirimkan namanya ARP request. Ini broadcast ya. Ke 255, 255, 255, 255. Semua dapat. Kemudian dia akan yang punya nomor itu akan menjawab, nomor MAC address saya adalah ini. Dia ngirim ke PC A. Jadi yang pertama adalah broadcast, itu ke semua user. Kemudian yang terakhir adalah unicast. Nah, selain ARP, siapa aja yang suka pakai itu DHCP? Ketika DHCP klien mencari servernya ada di mana, dia akan broadcast ke semua user yang ada di network. DHCP. Nah, ini adalah network address, host address, sama broadcast address. Network ID-nya mana ini? Network address-nya, host-nya mana ini? Broadcast-nya ini. Karena tadi saya sebutkan ya, nomor IP mulai dari 0, 1 oktet itu 0 sampai 255. 0 dipakai untuk nomor network, 255 dipakai untuk nomor broadcast. Nah, ini address-nya 0, broadcast-nya 255. Host address-nya ya di antara itu 1 sampai 254. Itu yang bisa kita pakai. Network address sama broadcast nggak boleh dipakai. Jadi nggak boleh ada nomor IP 10.0.255 atau 10.0.0. Jadi ringnya antara 1 sampai 254 di bit host. Nah, bagaimana cara pengiriman? Nah, kalau kita mengirim satu ke satu tujuan, itu kita sebut sebagai unicast. Yang kedua adalah broadcast. Kalau broadcast gimana? Broadcast mengirimkan ke semua user yang ada di network tersebut. Jadi Anda bisa lihat ini semuanya dapat. Multicast bagaimana? Multicast itu mengirimkan ke anggota grupnya. Di sini dia mengirimkan ke anggotanya grup biru. Maka hanya yang grup hijau. Maka hanya grup hijau aja yang dapat. Nah, 3 alamat ini, 3 cara pengiriman ini disupport oleh IP versi 4. Nah, yang terakhir adalah Anycast. Anycast ini dia akan mengambil salah satu saja. Jadi kalau multicast kan semua anggota grup. Dia akan memilih satu saja dari anggota grup tadi. Dia bisa di sini atau di sini. Yang di sini dia karena dia dikirim di sini, maka di sini hijaunya terang. Tapi kalau di sini karena dia nggak ngirim ke sini, di hijaunya. Jadi tetap 1:1 ya. Jadi gabungan kayak multicast sama unicast ya. Nah, siapa yang support Anycast? Yang support unicast ini hanya IP versi 6. IP versi 4 nggak support.
Nah, kemudian Anda juga harus tahu istilah yang sering kita sebut, yaitu default gateway. Default gateway ini atau default gateway ya. Tergantung ya. Sering orang nyebut default gateway, ada juga nyebut gateway. Nah, fungsinya apa? Dia adalah penghubung antara network yang berbeda. Jadi kalau saya di network 192.168.1.0 mau ke network 192.168.2.0, networknya berbeda, maka saya harus pergi ke gateway dulu. Gateway yang nanti nyarikan jalan ke network 2.0. Ya. Nah, kalau dia berada pada network yang berbeda, kalau dia di network yang sama, kita nggak perlu butuh gateway sebetulnya. Jadi kalau misalnya saya IP saya misalnya 192.168.1.10 mau ngirim ke 192.168.1.11, ya kirim aja langsung ke 11. Ya nggak perlu pergi ke gateway dulu. Gateway hanya dibutuhkan ketika apa? Ketika kita hendak mengirim ke luar. Atau ketika ada paket dari luar yang hendak masuk. Itu adalah tugas daripada gateway. Tiap network punya gateway-nya sendiri-sendiri. Coba kita lihat gambar di sini. Nah ini ada PC, dia punya 2 network card. Maka yang untuk network ini dia punya gateway sendiri dengan nomor IP ini. Untuk network ini dia punya gateway sendiri dengan nomor IP ini. Ya kalau Anda mau connect ke internet tentunya Anda butuh gateway ya, karena Anda kan akan keluar dari jaringan Anda. Kalau Anda hanya ngeping butuh connect ke sesama tetangga ya nggak perlu. Paket yang dari internet, ketika kita request kita buka browser kan, http://www.google.com. Itu berarti kita request halaman web tersebut ke Google. Nah, Google akan menjawab. Nah, dia harus lewat gateway. Nah, kemudian apalagi istilah yang penting di sini adalah DNS server. Kalau ada yang kurang jelas silakan ya tanya ya. Saya malah senang kalau ada yang tanya ya, karena kadang saya nerangkan mungkin terlalu cepat ya. Atau mungkin terlalu lambat atau kurang jelas ya. Saya kan nggak ngerti. Ya. Berarti saya ada kesempatan untuk menjelaskan ulang. Yang berikutnya adalah DNS server. DNS server ini bertugas melakukan translasi dari apa? Nama domain menjadi nomor IP. Ya, tapi apakah hanya itu ya? Enggak juga. Sebenarnya dia bisa melakukan translasi sebaliknya, yaitu dari IP menjadi nama domain. Yang sering kita lakukan yang pertama ini, dari nama domain menjadi IP. Nah, proses ini mungkin nggak kelihatan di kita, tapi ini memang terjadi. Ya, jadi biasanya tiap kali saya buka buka halaman web, maka saya akan komputer saya akan tanya ke DNS server berapa sih nomor IP address di sini, karena yang dipakai nomor IP bukan nama domain. Yang dipahami oleh komputer adalah nomor IP, bukan nama domain. Router itu juga nggak ngerti nama domainnya apa. Yang dia tahu adalah nama IP, karena itu harus ada translasi di sini. Kalau dulu kita nggak pakai DNS server ya, kita pakai file etc host. Jadi waktu awal-awal, tapi makin lama mungkin kalau kalian bisa buka etc itu ada file etc host, sampai sekarang masih ada di Linux. etc host pakai S ya, masih ada etc hosts. Nah, di sini DNS bertugas apa? Menyimpan database yang berisi kumpulan nama domain dan nomor IP-nya berapa. Nah, setting DNS server ini harus dilakukan untuk setiap komputer yang hendak koneksi ke internet. Ya, kecuali Anda hafal nomor IP daripada tiap site yang Anda kunjungi. Ya, tapi kan nggak ada yang gitu ya. Berapa sih daya ingat kita?
Kemudian istilah lain yang harus kita tahu adalah DHCP server. DHCP sendiri adalah kependekan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, tugas daripada DHCP adalah memudahkan kita untuk menyebarkan informasi jaringan secara otomatis ke perangkat yang lain. Ya kalau Anda cuma naruh IP di 10 PC itu nggak apa-apa, 30 PC. Ya, lab jaringan itu 30 PC, kalau di set satu-satu secara manual ya capek. Belum lagi gini, kalau misalnya ada PC yang rusak ya. Nah, rusak itu kan nomor IP-nya nggak kepake. Nah, kalau kita pakai DHCP itu bisa dipakai ulang lagi. Jadi dia ngelis di situ nomor IP-nya berapa yang tidak terpakai dan itu yang akan ditawarkan. Kalau misalnya ada yang waktu listnya udah habis, maka dia akan ditawarkan kembali ke klien tadi. Tapi kalau nggak ada, maka dia akan ditawarkan ke semua DHCP klien yang ada di network. Nah, informasi apa saja yang disebarkan? Yang pertama adalah IP dan netmask, kemudian adalah gateway, kemudian DNS server, kemudian nama domain, kemudian nomor IP server dan router. Kita bisa masukkan ya, misalkan Anda punya beberapa server gitu ya, Anda bisa masukkan informasi itu di DHCP server Anda. Nah, Anda akan bikin DNS server, DHCP server di mata kuliah administrasi jaringan. Ya, kalau nggak salah, sekarang sistem operasi, semester depan kalian ambil konsep jaringan, habis itu administrasi jaringan. Ya. Nama domain apa ya? Kalau saya di jaringannya IT kan ya, berarti nama domainnya adalah ens.ac.id. Anda bisa lihat di situ, ini adalah domain saya. Nah, ini disebarkan lewat DHCP. Nah, perhatikan ya, DNS maupun DHCP ini menggunakan model yang namanya server dan client. Artinya apa? Ada klien yang meminta request, server yang menunggu. Ya, jadi dia akan memberikan layanan sesuai dengan permintaan daripada kliennya. Jadi harus ada server di sini. Dan komputer Anda akan bertindak sebagai klien. Nah, ini yang dilakukan oleh DHCP, dia akan minta informasi IP. Ya. Ini kenapa dia dibutuhkan. Ya. Kemudian dia akan menjawab, nomor IP-nya. Dari mana dia? Dari melihat ke list IP yang tersedia. Jadi dia punya di situ di memorinya, dia punya list nomor IP berapa saja yang masih belum terpakai. Ya, dengan cara ini kita bisa menghindari ada yang memberikan nomor IP yang sama. Ya. Anda juga kan bahkan bisa ngasih nomor IP fix ya, sehingga yang katakan Anda punya server ya, kayak misalnya web server itu kan nomor IP-nya nggak boleh berubah ya. Nah, itu bisa Anda kasih statik ya. Nomor IP daripada web server ini tidak akan diberikan oleh DHCP server karena udah terpakai untuk server tersebut. Ya. Ini menarik ya kalau kita perhatikan. Nah, kita akan coba sekarang pertama adalah ngecek informasi jaringan. Nah, informasi jaringan ini apa saja yang harus ada? Ya minimal itu kita harus punya IP address, netmask, sama default gateway. Kalau Anda mau connect ke internet, Anda harus punya IP daripada DNS server. Informasi lainnya apa di situ? Ya, domain, kemudian IP address super lain itu bisa Anda tambahkan di situ. Nah, bagaimana kita mengecek? Nah, kalau di Windows kita buka cmd, kemudian kita ketik ipconfig /all. Nah, itu kelihatan di situ nama domainnya berapa, kemudian nama wireless Wi-Fi-nya ya. Nah, ini kemudian nomor MAC address-nya berapa,
nama wildcard dan vendornya Intel, nama wireless card, ada internet connection ini. Kemudian bisa kalian googling ya, ini apa sebetulnya. Kemudian alamat IP address-nya berapa, netmask-nya berapa. Nah, ini list ini apa maksudnya? Nah, saya dapat nomor IP saya dari DHCP server ya. Artinya apa? Kalau artinya menunjukkan kapan listnya itu diperoleh, misalkan jam 12.13. Nah, 6 jam berikutnya dia expired. Kalau expired berarti dia harus minta lagi. Dia harus request lagi. Kemudian berapa gateway-nya? Ya. Berapa nomor IP daripada DHCP servernya? Ya. Kemudian berapa DNS servernya? Nah, kalau jaringan ya kita bisa cek di sini. Ini LS sys class networknya net. Nah, kita tahu di situ ada berapa interface. Ya, ada 2 interface, yaitu loopback sama ENS33. Nah, loopback biasanya dipakai untuk kalau kita mau ngecek web server ya. Nah, biasanya tiap-tiap PC pasti punya loopback-nya. Kemudian untuk melihat ini, ini nggak share ya? Share-nya mati. Share-nya nggak jalan ya? Yang kedua adalah mengecek informasi jaringan. Di situ kita bisa gunakan perintah IP link. Nah, ini kelihatan di sini. Nah, ada 2 interface LO sama NS33. Nah, ini ada. Nah, yang penting mana ini? Yang penting adalah ngelihat statusnya di sini. Nah, kita kalau kita pakai yang perintahnya tadi LS tadi, kita nggak ngerti status daripada interface jaringan kita. Kadangkala ada kemungkinan kalau misalnya kabelnya putus. Nah, di sini ini mungkin lowernya adalah down. Nah, di sini, nah ini statusnya yang mana? Nah, ini ada up sama lower up. Up ini adalah menyatakan bahwa layer 2 dalam keadaan normal. Ya. Lower up ini untuk layer 1-nya. Jadi kalau layer 2, kalau kita ngomong ya, network itu kita punya 7 layer, tapi yang sering kepake itu hanya layer 1, 2, 3, sama 4, terakhir kemudian 5, 6, 7 itu jadi satu layer, yaitu aplikasi. Nah, ketika kita ngomong koneksi, interface itu yang digunakan dari layer 1 dan layer 2. Layer 1 itu kabel, ya, itu di sini lower ini menunjukkan layer 1. Artinya apa ya? Kabelnya berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk yang kasus yang ini, untuk layer 2 dalam keadaan up itu ini menunjukkan bahwa ya dia bisa, ya jadi ada 2. Agak susah ya jelaskan kalau nggak ada gambarnya. Gini aja, kalau ya kalau misalnya biasanya kalau layer 1-nya nyala, pasti layer 2-nya belum tentu nyala. Ya. Karena layer 2 itu tergantung dari protokolnya. Jadi kalau kita ngomong layer 1 itu lebih ke arah fisik. Fisik itu apa ya? Kabel. Ya. Kabelnya putus enggak? Ya. Kabelnya nyambung enggak? Kalau kita ngomong layer 2 itu ke protokol. Protokol itu lebih ke arah ya kalau kita pakai GSM ACE ya, kalau pakai wireless ya, itu berarti dia berjalan dengan baik. Ya kalau kita ngomong koneksi ya antar PC, itu kan sebetulnya kalau hanya lokal aja ya kita gunakan layer 2, tapi kalau antar network itu baru kita pakai layer 3.
sepanjang layer 2-nya oke, ya berarti layer 3-nya belum tentu juga ya. Tapi kita bisa lihat nanti. Nah, ini statusnya adalah kemudian ada MTU itu menyatakan ukuran paket yang diterima adalah maksimal adalah 1500 bytes. Nah, gimana caranya mengecek IP address? Nah, untuk itu kita bisa gunakan perintah IP address. Nah, di situ kita bisa lihat ini adalah nama adapternya, ini adalah nama interface-nya, kemudian ini adalah statusnya, kemudian ini adalah nomor MAC address-nya, ini adalah broadcast MAC address, ya. Kemudian ini adalah nomor IP, ini adalah broadcast IP. Nah, kalau kita mau ngecek gateway, kita bisa gunakan perintah IP root. Nah, IP root di situ. Nah, yang mana gateway-nya ini? Default V, karena itu kenapa kok orang suka nyebut dia sebagai default gateway? Ya. Karena apa di sini penandanya adalah di default lewat 192.168.220.0 ini adalah gateway-nya. Nah, ini mungkin beda-beda pada beberapa kasus ya, karena saya pakai VMware ya. Kalau kalian pakai VirtualBox ya mungkin beda lagi. Tapi kalau Anda cek pakai IP root, nah yang Anda harus cari adalah nomor IP setelah kalimat default. Kemudian ini adalah nomor networknya. Kemudian ini adalah nomor IP address saya. Nah, nanti kalian laporannya salah satunya adalah cek di sini. Kalau ada dua interface ya, pilih aja interface yang kalian pakai. Nah, file apa yang digunakan untuk konfigurasi? Nah, untuk jaringan kita gunakan file etc network interfaces. Nah, di sini kita tulis auto, nama interface-nya, kemudian IFIS. Nah, ini ya dasar ya. Tapi sebetulnya kalau kita ini loopback ya. Tapi yang punya untuk apa ENS 33 nggak ada, jadi kita harus tambahkan sendiri. Nah, file konfigurasi DNS. Nah, kalau IP itu diletakkan di etc network interfaces, maka DNS diletakkan di etc resolve.com. Nah, bagaimana formatnya? Di situ adalah search, kemudian nama domain. Sebetulnya ini kalian hapus juga nggak apa-apa sih saja kalau nggak ada nama domainnya. Anda punya nama domain pun Anda hapus juga nggak apa-apa. Yang penting baris ini, name server, kemudian nomor IP address-nya berapa. Kalau di situ sebutkan local domain artinya apa? Anda tidak bergabung ke network manapun. Nah, ini karena saya pakai VM ya, dan saya nggak punya saya nggak mengaktifkan DNS server dan sebagainya. Saya pakai DNS server yang ada di PC saya. DNS servernya saya pakai DNS-nya ini ya. 220.2 itu DNS yang ada di HP ya. Enggak sih, enggak, maaf, salah. 220.2 itu sebetulnya adalah gateway saya dan juga DNS server saya. Jadi kalau Anda lihat di sini saya pakai jaringan 192.168.220 ya. Nah, itu karena saya pakai VM ya. Nah, di situ gateway-nya adalah gateway dan DNS-nya adalah itu.
Nah, ini harusnya diisi oleh nomor IP daripada DNS server. Nah, perhatikan untuk bagaimana mengeditnya, baik file network interfaces ataupun resource.film, kita bisa edit dengan menggunakan ICO, Nano, Gedit, Vim, dan sebagainya. Ya. Terserah kalian yang familiar yang mana. Kalau Pratikum harusnya udah familiar sama Nano ya. Nah, perhatikan di sini hanya root dan sudo yang mampu mengubah kedua isi file. Kalau Anda user biasa, Anda bisa ngelihat, tapi Anda nggak bisa ngubah. Yang bisa ngubah dan menyimpan itu hanya, Anda bisa ngubah, tapi nggak bisa nyimpan. Sama aja ya. User biasa hanya mampu melihat isi kedua file tersebut. Nah, setting konfigurasi jaringan. Nah, setting konfigurasi jaringan ini bisa kita lakukan secara statik atau dinamis. Pada saat statik berarti kita harus masukkan nomor IP address, netmask, gateway, DNS secara manual. Jadi dimasukkan satu persatu. Kalau dinamis apa yang dilakukan berarti nanti klien kita, PC kita akan meminta ke server DHCP. Nah, konfigurasi minimal yang bisa kita set itu IP address, netmask, sama gateway. Nah, kalau yang lebih lengkap ya berarti kita bisa masukkan juga di situ DNS server, domain, dan sebagainya. Nah, kita akan coba lakukan set secara statik. Nah, perhatikan ketika kita melakukan setting jaringan di sini, Anda harus menggunakan utilitas root atau Anda harus menggunakan sudo. Kalau memang Anda prefer sudo daripada menggunakan root ya. Kalau saya kebiasaan pakai root. Nah, kemudian sebetulnya itu kebiasaan buruk ya. Cuman aneh aja pindah ke sudo. Nah, di situ kita buka pakai Nano. Kemudian masukkan nomor IP address yang baru. Nah, di sini jangan sampai nomor IP address itu telah terpakai oleh device lain yang ada di jaringan Anda. Untuk netmask, DNS, dan gateway, gunakan informasi yang sama. Nah, ini kasus saya. Ya. Tadi saya udah ngecek, saya dapatkan seperti ini. Ya. Nomor IP address baru, network address-nya ini, gateway address-nya ini, broadcast address-nya ini. Berarti yang bisa dipakai adalah mulai dari, sebetulnya satu bisa dipakai sih, cuma saya nggak tahu pasti 192.168.220.1 itu kepake enggak ya. Jadi saya jaga-jaga, saya pakai nomor 3 sampai 254. Ya kalau Anda lihat di sini nomor 1 nggak kepake memang. Ya cuman saya jadi VM saya sih nggak jerah paham ya. Nomor 1 itu kepake untuk apa ya? Karena gateway-nya langsung 2 ya. Jangan-jangan gateway-nya 1 itu juga kepake ya. Cuma saya aja nggak tahu nomor IP itu dipakai oleh siapa. Maka saya gunakan nomor IP dari 3 sampai 254. Nah, di sini saya edit file etc network interfaces. Kalau saya masukkan di situ nomor IP-nya tadinya kan 129.220.129. Kemudian kita cek di situ, kita masukkan 100. Karena 100 nggak kepake di mana-mana. Karena ini hanya antara komputer saya sama network ini. Nomor 220 itu isinya cuma gateway sama komputer saya. Gateway DNS sama komputer saya. Jadi 100 ini jelas nggak kepake. Maka di sini saya masukkan 100. Kemudian netmasknya sama, gateway-nya sama, DNS-nya sama. Kenapa nggak dirubah ya? Kalau kalian rubah dia nggak akan bisa connect. Ya karena gateway-nya kan sama. Anda kasih gateway yang berbeda, katakan 220.150, itu 150 di mana ya? Nggak ada. DNS-nya sama. Nah, sebetulnya Anda bisa taruh aja di sini address sama netmask. Gateway itu bisa kita set pakai IP root.
DNS juga kita bisa set lewat etcresolve.com. Tapi nggak apa-apa, kita kerjakan aja di sini. Kalau Anda pengen ngeset di etcresolve.com, ya ini dihapus. Nah, simpan, kemudian keluar. Setelah itu, karena Anda mengubah ini, ya, Anda buka karena Anda mengubah isi file etc network interfaces, Anda harus restart. Lakukan restart, kemudian cek statusnya. Nah, ketika dicek di sini, ternyata statusnya adalah aktif. Aktif ini artinya apa? Berarti dia sukses. Kemudian baru kita cek apakah dia dapat nomor IP baru. Ya, ternyata dapat. Cuman ada masalah. Ini nomor IP yang baru yang kita kasih, ini nomor IP yang lama. Nomor IP lama itu nggak kehapus. Sebetulnya troubleshootingnya gampang. Kita tinggal reboot aja komputer kita, yang salah satu nomor IP-nya pasti akan hilang ya, 129 itu. Karena kita kasih 100 secara statik. Ya. Tapi kalau kita nggak pengen reboot, di restart ya, kita bisa hapus nomor IP tersebut dengan menggunakan perintah IP address del. Ya. Nah, perhatikan ketika Anda mendelete seperti ini, atau mungkin ini saya tunjukkan ya. etc network. Kita set aja DNS di sini ya. Nah, ini kebetulan sudah ini kita aktifkan. Kita aktifkan yang ini. Nah, kalau Anda pakai statik ya, DHCP-nya harus dihapus ya. Bukan, enggak harus dihapus sih, paling enggak harus dikasih tanda crash ya, supaya kalau crash itu artinya dia enggak diaktifkan. Ya, dimatikan. Dia dianggap teks biasa. Nah, Ctrl O. Nah, karena kita ngubah di situ systemctl restart networking. Ini sebetulnya ada orang-orang yang masih pakai etc ini.d ya. Atau ada yang pakai service networking restart ya, sama aja. Nah, saya pakai systemctl karena ini perintah ini lebih baru. Kemudian kita cek statusnya. Nah, dia jalan ya, berarti layanannya berjalan dengan baik. Berarti IP address kita cek apa dia sudah dapat IP yang baru. Nah, di sini ternyata dia langsung ya, nggak ada nomor IP-nya, nggak double. Nah, kalau nggak double berarti Anda nggak perlu delete. Tapi kalau ada double seperti yang tadi, Anda harus delete. Kenapa? Karena satu interface hanya punya satu nomor IP. Nah, ini sudah terpasang. Nah, kalau tadi di sini nih di-delete dulu, terus kemudian dicek lagi, kemudian ternyata dia cuma satu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang dinamis? Nah, kalau yang dinamis berarti kita buka lagi file yang tadi. Harus sebagai root ya. Nah, root nggak bisa. Kita nonaktifkan komennya. Nah, ini simpel banget ya, auto, kemudian nama interface-nya, kemudian eFace nama interface-nya, kemudian inet DHCP. Simpel banget, bayangkan Anda harus ngetikkan berapa baris itu ya. Tapi kalau Anda pakai DHCP server, Anda cukup ngetikkan 2 baris saja. Dan Anda nggak mungkin salah juga ya. Kalau Anda konfigurasi manual, ya siapa tahu Anda salah ketik ya sudah nggak jalan.
Ya, kalau salah ketik Anda harus ngeriksa manual satu-satu, menjengkelkan. Atau misalkan katakan ada nomor IP yang ternyata nggak kepake ya, karena katakan aja komputernya rusak atau komputernya dipindah ke ruangan lain gitu ya. Nah itu bisa ditawarkan lagi di sini pakai DHCP. Tapi kalau pakai manual nggak bisa. Dia nggak secara otomatis akan memberikan nomor IP yang tidak terpakai tersebut. Dan Ctrl O. Nah, kita restart jaringannya. Kemudian kita cek statusnya. Itu mungkin di modul itu lebih komplit. Nah ini. Nah dia melakukan discover ya. Apa yang dilakukan discover? Dia melakukan broadcast ya. Jadi dia kan cari ya. Nah ini. Dia akan mengirim DHCP discover. Ya karena dia nggak tahu servernya itu di mana, berapa nomor IP-nya. Kemudian DHCP menjawab dengan yang namanya DHCP over. Ini kelihatan di sini. Kemudian dia menawarkan nomor IP 130. Kemudian klien menjawab dengan DHCP request. Dia minta nomor IP yang ditawarkan tadi. Kemudian server menjawab dengan DHCP ACK. Kita lihat di sini apa nomornya sudah berubah belum? Nah ini sudah berubah ya, langsung ya. Nah selain kita bisa pakai itu, kita bisa juga gunakan perintah DHC client. Jadi kalau kalian nggak dapat nomor IP, itu bisa kita paksa pakai ini. CC. Kalau saya nggak bisa. Tapi ini nggak masalah karena ini sudah ada. Ya. Tapi kalau Anda nggak dapat nomor IP, Anda bisa paksa dengan menggunakan perintah tadi. DHC client minus V. Sudah ada padahal. Coba ini kenapa? Saya bagus. Kan saya bagus. Harus lengkap. Oh ini. Nah dia minta nomor IP 129 ya. Tadi kan sebetulnya nomor IP komputer ini 129 ya. Terus diganti 100 pakai statik. Kemudian tadi dinamis dia dikasih 130. Nah pakai DHC client itu sebetulnya ini double ya. Sebetulnya sih mungkin nggak perlu dilakukan kalau dia nggak dapat nomor IP. Tapi kalau dia dapat nomor IP dia nggak perlu dilakukan. Tapi ya. Nah kalau Anda lihat di sini. Nah ini ada 2 nomor IP, akhirnya yang satu harus kita buang. Terserah mau buang yang mana. IPN 192.168 220.130. Ya, ini kalau tapi kalau nggak ada
Kita ulang lagi. Nah, dia dapat yang cuma satu juga. Kayaknya tadi ikut kehapus juga 129 tadi waktu saya lakukan apa namanya IP address tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Saya cuma punya 15 menit lagi, padahal ini masih banyak sebetulnya. Ini kayaknya ini tadi apa share-nya nggak tahu, kalian bisa ngelihat nggak ya tadi apa namanya Linux saya bisa kok. Bisa. Oh ya. Nah, apalagi selain ini, jadi yang paling utama ini ya, jadi kalian harus tahu gimana ngubah IP secara statik ataupun dinamis. Nah, ada beberapa perintah troubleshoot di jaringan. Yang pertama adalah ping, ya. Kemudian ada nslookup, kemudian ada traceroute atau traceroute. Ya. Nah, ping ini digunakan untuk ngecek ya, apakah tujuan kita dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. Nah, di sini bagaimana menggunakan ping ya, ping kemudian nomor IP address-nya berapa, atau ping kemudian nama domainnya. Nah, ini kita bisa ada beberapa opsi yang penting ya, kita bisa pakai katakan. Ya, kalau kita ngeping ping www.google.com. Kayaknya kena blok ini. Kita ping aja www.pes.acid ya. Kalau di rumah nggak kena blok. Nah, dia kan ngeping ke nomor www.pes.acid. Nah, ini kita hentikan pakai Ctrl C. Nah, kita bisa lakukan juga sebaliknya ping 192.1.202. Kita pakai nomor IP 985.176. Nah, kita hentikan juga dengan Ctrl C. Nah, kalau kita mau, ini kan terus menerus ya. Kalau kita mau cuman ngeping 5 kali atau 10 kali, Anda bisa gunakan -T, jumlah pingnya berapa. Ini akan ngirim 10 ping. Jadi ping itu sebetulnya adalah INCP request, kemudian dikembalikan dengan INCP reply. Ya, jadi reply-nya itu yang membuat kita tahu ya. Ya, bagaimana status daripada ini 10 ya, tapi kok nggak 10 sih. 1, 2, kok nggak akurat saja. Ini. Iya, nggak sama. Kita juga bisa ngirim tiap beberapa detik, misalkan tiap 10 detik. Jadi ini nunggu 10 detik tiap kali dia ngirim request. Ya, agak lama ya. Kemudian kita juga bisa ngirim. Nah, ini kalau Anda lihat itu 64 byte, jadi dia terima paket HTML reply.
sebesar 64 byte dari nomor IP ini. Kemudian di sini ada sekuensinya itu menunjukkan dia ping yang keberapa. Kemudian ada lagi -L itu size. Kita bisa kirim, nah pada dasarnya di sini 64 bytes ya. Tapi kalau kita lihat di sini, sebetulnya ini ada dua ya, ping request sama ping reply. Jadi ping request itu harusnya 56 bytes atau 64 bytes, saya kurang jelas ya. Nah, kita bisa ngirim requestnya itu ukurannya 1000 ya, 1000 byte ya. Perhatikan bahwa maksimum yang bisa kita kirim adalah 1500. Nah, di sini walaupun tulisannya tetap 64 bytes, tapi di sini coba kita lihat. Oh, ini apa ini? Sebentar, salah komen. Ada dua. Nggak jalan ya. DTL. Oh, ini karena dia yang sebelumnya masih ngirim. Sih. Ya, kalau kalian lihat sekuensinya ini beda ya. Ini dia nerima reply-nya. Sebenarnya saya tunggu adalah ICMP sekuensi ini bisa 1000 ya. Cuman di sini nggak kelihatan. Ada tulisan juga. Soalnya tadi saya sempat coba itu berhasil ya, jadi nggak tahu kenapa ya. Beberapa ini saya belum sempat kasih. Ini bisa ya, tapi yang C ini enggak. Padahal harusnya bisa ini, nggak tahu kenapa. Kemudian nah Anda pilih satu nomor IP yang tidak ada. Ya. Kalau di sini kan tadi nomor IP 100 tadi kan nggak ada ya, karena yang tadi kan kita ping nomor IP yang nggak ada. Ping. IP address-nya. Ini saya gabung. 129. Nah ini kalau nomor IP-nya nggak ada, nah ini ada tulisan dia unreachable. Ya, unreachable kenapa? Karena dia nggak bisa ngirim ke 100 ya. Dia nyari di situ nomor IP 100 itu banyak. Jangan-jangan gara-garanya gini sebentar. Ya karena di sini ada ini ya, dia nggak tahu dia ngirim 100 itu kemana, karena memang IP 100 itu nggak ada. Jadi request-nya aja nggak terkirim, karena itu ditulis di sini destination host unreachable. Tapi kalau Anda butuh detailnya, di sini saya sempat bahas arti error ya. Anda bisa coba nanti, atau misalkan kirim ke apa namanya, ke ini ya, ke domain yang nggak pernah ada, katakan ping www
www.fitri.id. Ini nggak ada di seluruh dunia. Ya di sini maka di sini dia akan errornya itu name or service is not known. Ya. Artinya apa? DNS itu nggak ngerti. www.fitri.id itu harusnya diubah menjadi nomor IP berapa? Karena dia nggak punya datanya. Ya karena memang nggak ada. Nah, kemudian apalagi traceroute. Kalau di sini kena blok ya. Jadi paling bisanya traceroute ke www.pens.ac.id. Ini menunjukkan saya lewat berapa saja. Jadi artinya saya lewat ke gateway saya 220.2 itu kalau enggak di sini di PC saya. Kemudian dia keluar ke HP, enggak ke HP ya, ini pakai jaringan Wi-Fi-nya Pens ya. Nah ini lewat beberapa router ya ini. Ini kenapa kok ini? Karena dia nggak kelihatan, karena dia ditutup, jadi pingnya nggak boleh lewat. Ya. Jadi kadangkala administrator tuh nutup kalau ada yang ngeping itu dia nggak bisa mengembalikan reply. Ya. Kenapa begitu? Karena ya demi keamanan. Ya. Sebenarnya sih paling enak traceroute itu tuh kalau kita punya jaringan kita sendiri yang memang ini ya. Yang memang kita, soalnya kadang memang admin nutup ya, jadi kita nggak bisa lihat. Jadi pertama pergi ke sini, habis itu ke titik ini, ke sini, ini butuh berapa hop untuk mencapai www.pens.ac. Kemudian ada lagi NS lookup. NS lookup kita bisa cek, misalkan www.pens.ac.id karena saya di jaringan kampus. Nah ini ketahuan di sini nomor IP-nya berapa. Ya. Nah ini gateway saya terakhir, ini DNS server lokal saya, ini port 53. Kemudian kalau misalnya saya ngecek di situ, ini forward mapping 202.985.17. Nah ini kelihatan di situ listnya itu apa. Jadi di sini ini adalah apa namanya websitenya Pens ya. Dia punya nomor IP publik dan terdaftar di DNS-nya publik. Dia ada di mana saja. Kemudian kalau misalnya kita coba ya www.google.com mau nggak? Karena jaringan kampus ini mungkin kena. Oh ini mau nyebutin. Nah ini adalah nomor IP. Google itu nomor IP-nya berapa saja. Nah kemudian sebaliknya, kalau misalnya saya lakukan, ambil aja salah satu nomor IP yang ada di sini, 142.251.12.103. Oh, reverse-nya dia ditutup. Nggak bisa. Kemudian mematikan sama menyalakan interface, Anda bisa cek di situ IP link. Ini kan jalan ya, kalau Anda lihat pakai IP address itu kan dia statusnya up. Layer 1 sama layer 2-nya. Di layer 2-nya up, layer 1-nya up. Kita bisa pakai IP link set
nama ininya NS33, kemudian kita matikan aja ya karena dia up ya. Kalau up di up kan dia buat apa ya, kita down. Nah kalau kita cek pakai IP address di situ kita lihat, nah ini yang tadinya ada up sama lower up di sini nggak ada, ya artinya dia down. Ya kalau Anda nggak bisa ngeping ya cek dulu apakah memang interface-nya dalam keadaan nyala atau enggak. Nah kalau kita mau nyalakan balik kita gunakan up. Kemudian kita bisa set IP address. Nah ini up sama lower. Atau kita bisa pakai if down. Ini ENS33 nama interface-nya. Nah kita lihat di sini pakai IP address ya, mati. Nah kalau di sini Anda bisa lihat sendiri ya, ini nomor IP-nya juga langsung kehapus. Tapi kalau kita nyalakan kembali if up, nah ini kita lihat pakai IP address, udah dapat nomor IP. Jadi kita dapat nomor IP 130. Ini statusnya adalah up sama lower up. Nah kemudian apalagi yang penting, ini kelewatan. Nah ini mengecek adapter, kita bisa gunakan LSPCI, tapi sebelumnya kita install dulu, tapi kan sudah saya install ya. Tapi untuk kalian yang belum ini kita install PCI utils dulu, baru kemudian LSPCI grep. Nah, ini kelihatan ini adalah nomor busnya berapa, kemudian vendornya adalah Intel Corporation, ini adalah nama dan serinya, Gigabit Ethernet Controller. Kemudian ini adalah revisi, model revisinya. Atau kita bisa gunakan LSHW, ini harus diinstal dulu. Nah kalau mau lihat LSHW minus class network short, ini list hardware ya. Nah kalau kita mau ngelihat lebih detail, kita hilangkan shortnya. Ini kelihatan di situ. Nama produknya siapa, vendornya siapa, info busnya terletak di mana, dan seterusnya. Kemudian apalagi, nah yang menarik juga adalah hard info. Ini harus diinstal dulu, tapi saya sudah. Jadi saya tinggal pakai aja. Situ ada cara nginstalnya. Ini saya nggak sempat ya, nggak sempat copy paste. Jadi ya sementara ini screenshotnya ya kayak gini. Tadi bisa kok. Nggak tahu kenapa ya. Tadi sempat coba sih. Infonya kayaknya apa ini? Ya harusnya keluar berupa ini ya, cuma nggak tahu kenapa kok kayak gini. Ini tadi barusan jalan. Nanti saya coba saya
Saya cek lagi hard info. Sebetulnya coba di detail dulu aja apt push. Iya harusnya dia mau, tapi kok nggak mau, saya juga nggak tahu pasti kenapa. Harusnya outputnya hard info seperti ini. Tadi saya nyoba masih nggak apa-apa, ini kok. Jadi dia bisa di ini ya. Nah, ini bisa diklik gini modelnya. Cuma nggak tahu kenapa, harus di restart. Oh, nggak bisa rute ya. Oh iya, karena dia nggak mau root ya. Nah ini kelihatan di sini, kita cek aja di situ network interfaces. Nah ini adalah informasi mengenai. Ya, sebetulnya banyak informasi yang kita peroleh di situ. Nah di situ masuk di situ dia connect dengan siapa aja, routing tabelnya seperti apa. Nah ini menunjukkan di gateway-nya. UG itu adalah default gateway. ARP table, DNS-nya di mana, statistik, share directory. Oke, ini dulu. Ada pertanyaan? Bu, kalau misalnya pakai Ubuntu gak apa-apa kan Bu ya ini Bu ya? Nggak apa-apa harusnya. Nggak masalah. Harusnya sama sih. Bu izin bertanya Bu. Apakah ada IP address yang kayak cepat gitu loh Pak? Ya yang kayak cepat gitu, yang IP address yang baik gitu. IP address yang baik. Sebetulnya sih nggak ada ya, nggak ada kriteria IP address yang baik itu yang mana kalau kalian disuruh milih ya. Yang penting dia nggak boleh ini, nggak boleh tumpuk, itu aja. Ya. Biasanya kalau kriteria itu biasanya kita gunakan untuk gateway itu nomor IP pertama. Jadi kalau misalnya 192.168.220.1 sampai 254 biasanya 192.168.220.1 itu dipakai untuk nomor gateway. Itu cuma penanda aja, tapi sebetulnya terserah sih mau pakai nomor berapapun. Ya. Terus kemudian atau biasanya kalau admin biasanya ya yang digunakan nomor pertama atau nomor terakhir. Jadi gateway-nya bisa pakai 192.168.220.254. Baik Bu. Berarti semua nomor itu Iya, pokoknya dia nomor ya, asalkan ya tadi nggak boleh tumpuk, terus kemudian nggak boleh pakai nomor network dan nggak boleh pakai nomor broadcast. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Belum ya? Silakan dicoba ya. Nanti kalau ada masalah bisa cerita ke saya ya. Semoga ada respon ya. Jadi saya pengen dengar ada yang tanya. Jadi saya bisa ikut nerangkan juga buat teman-temanmu yang lain. Ya. Oke, sementara ini sampai di sini saya tutup dulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi masih bulan Syawal ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.